Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Tata akan menjelaskan atau mereview salah satu aplikasi tentang hadis sebagai pembelajaran kita gitu ya. Jadi di dalam aplikasi tersebut tuh kita bisa tahu hadis itu sumbernya dari mana, terus hadisnya seperti apa, dalam teks bahasa Indonesia itu seperti apa gitu. Jadi bisa buat pembelajaran untuk diri kita gitu. Oke, kita langsung aja buka di Play Store. Kita klik di sini. Berhubung aku juga udah cari, jadi tinggal klik deh yang ini, hadis qudsi. Nah, aku pilih yang ini ya, yang hadis qudsi lengkap terjemahan Indonesia. Ini kita klik. Nah, berhubung aku juga sudah install, jadi aku bisa langsung buka gitu. Jadi kalau kawan-kawan belum install, bisa nanti di kolom ini tuh ada tulisan install gitu, tinggal klik gitu. Oke, setelah diinstal kita langsung buka deh. Wait, kita tunggu beberapa saat. Oh ya, aku matiin data dulu nanti biar nggak ini ya, nggak ada sponsor. Oke, ini tampilan dari aplikasi yang pertama gitu. Ini ada fitur-fitur, ada 7 fitur, dan kita bahas satu persatu. Oke, kita masuk ke fitur yang pertama, hadis qudsi Arabic Indonesia. Kita klik. Nah, di dalam sini kita itu sudah disuguhkan dengan beberapa hadis dari sumbernya. Itu seperti dari Sahih Al-Bukhari, Sunan Al-Darimi, atau dari Sahih Muslim, atau Sunan At-Tirmizi gitu. Jadi kita buka salah satu, misalnya dari Sahih Muslim nih. Di sini ada keterangan 19 kitab, 44 bab, dan 80 hadis. Kita klik oke. Nah, di sini ada penerangan dari hadis iman, sholat, masjid dan tempat-tempat sholat, dan sebagainya, dari zakat, puasa, haji. Banyak banget ya pasti. Tuh, kita pilih salah satunya deh. Misal apa ya? Kepemimpinan. Oke. Nah, di sini kita tinggal klik nih. Tinggal klik lagi. Oke. Masuk. Nah, di sini sudah kita disuguhkan dari hadisnya gitu. Dari sumbernya siapa, kitabnya, dari bab berapa, bab apa, dan nomor hadisnya gitu. Jadi di sini ada hadis yang disuguhkan dalam bahasa Arab dan juga kita bisa tahu artinya karena di sini ada terjemahan bahasa Indonesianya gitu. Kita juga bisa mengcopy nanti di sini di bawah sini. Oke. Kita kembali. Begitupun dengan yang lainnya gitu. Seperti dari Sunan At-Tirmizi. Oke, kita buka. Nah, sini juga banyak, sama caranya seperti yang tadi. Misal tentang puasa. Kita buka, kita klik. Nah, muncul deh sumbernya dari mana, hadisnya seperti apa gitu, langsung muncul. Oke. Jadi ini tuh bisa buat pembelajaran kita. Misalnya kita sudah disuguhkan dari aplikasi ini kan tentang beberapa hadis dari sumbernya siapa aja gitu. Terus kita kurang paham, jadi kita sudah ada bahan gitu untuk diskusi. Jadi bahannya itu ya hadis ini dari aplikasi ini bisa kita diskusikan dengan orang yang lebih tahu, semisal guru kita atau rekan-rekan kita, kawan-kawan kita gitu. Oke, kita masuk ke fitur yang kedua. Misal ini, kitab hadis. Nah, kitab hadis, kita klik dan di dalamnya tuh banyak juga gitu. Kitab-kitabnya misalnya dari Sunan Abu Dawud gitu, atau Sahih Al-Bukhari. Kita buka salah satu, oke. Misal kita buka dari Sahih Al-Bukhari deh. Nah,
Sama seperti yang tadi, kita juga disuguhkan dari beberapa bab, beberapa hadis gitu. Dan itu sudah masuk dalam pembagian-pembagian gitu. Misalnya ilmu, nanti hadisnya juga dalamnya tentang ilmu semua. Iman juga hadisnya tentang iman semua gitu. Misal ilmu nih kita buka, oke. Nah, banyak banget kan. Nah, kita buka salah satu. Misal yang pertama nih kita buka. Nah, sama seperti yang tadi, kita juga disuguhkan hadisnya dalam teks bahasa Arab dan juga teks bahasa Indonesianya gitu. Jadi itu lebih mudah buat kita tahu gitu loh. Kita buka fitur yang selanjutnya yaitu Safinatun Najah. Di kitab Safinatun Najah juga banyak nih. Nah, ada beberapa sebab-sebab dan pembahasan-pembahasan dari akidah, bersuci, sholat, jamak qashar, sholat Jumat, terus tentang jenazah, minta tolong, puasa gitu. Misal kita pengen tahu tentang minta tolong. Oke, minta tolong. Nah, di sini tuh ada ini. Jadi kita klik lagi sama kayak tadi. Oke, ini hukum meminta tolong dalam bersuci atau isti'anah. Nah, di sini juga sudah ada pembahasannya, ada hadisnya. Oke, kita lihat yang lain. Sama seperti itu. Misalnya tentang akidah, ya nggak kuat, lupa kalau nggak disambungin. Nanti kita bisa sambungin ke wifi atau ke kuota nanti ya, kita punya data gitu. Kita kembali, ini kita tahu aja fitur-fitur di dalamnya. Jadi ini tentang fitur yang selanjutnya yaitu sholat sunnah. Nah, kita disuguhin nih banyak banget sholat sunnah dan pembahasannya bisa kita lihat. Misal sholat tahajud, ya lupa aku hidupin deh dulu. Misal kita mau buka yang sholat tahajud ya, biar kita tahu nih. Oke, kita tunggu, wait. Nah, muncul. Ini dia pembahasannya. Dari hukum sholat tahajud, terus waktu pelaksanaan sholat tahajud. Oke, aku matiin dulu lagi datanya. Nanti biar enak. Nggak ada sponsor ya. Oke, kita buka tentang hukum sholat tahajud. Yah. Oke, kita buka tentang hukum sholat tahajud. Nah, ini dia hukum-hukumnya. Di sini sudah tersaji penjelasannya sama hadis-hadisnya. Kok hadis sih? Ini ada firman dari Allah gitu, firman Allah. Terus disuguhin dah di sini. Kita kembali. Terus tentang rakaat dan niat sholat tahajud. Nah, di sini juga sudah dijelaskan tentang pembahasannya. Oke. Kita beralih ke fitur selanjutnya tentang zikir dan tahlil. Oke. Di sini ada beberapa. Kita disuguhkan dari surah Al-Fatihah, itu yang di doa dan tahlil ya. Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, ayat kursi, surat Yasin, bacaan tahlil, doa tahlil, dan sebagainya. Misal kita pengen tahu bacaan tahlil kayak gimana, oke, kita buka bacaan tahlil. Nah, muncul deh, jadi kita tuh sekalian belajar
belajar tahlil gitu, kita bisa menghafal gitu. Dan di sini ada keterangan-keterangannya, ada urut-urutannya gitu. Oke, kita pindah ke yang selanjutnya. Dan di bawah sini itu ada kan doa dan tahlil. Di sini juga ada kumpulan zikir, kita klik. Nah, di sini ada beberapa suguhan. Kita buka salah satu, misalnya zikir di pagi hari. Nah, muncul deh zikir di pagi hari. Gitu. Juga di sini ada urut-urutannya gitu. Jadi lebih mudah buat kita tahu dan belajar untuk keseharian kita gitu. Kita juga bisa menghafal doa-doanya, zikir-zikirnya, seperti itu. Kita kembali ke fitur yang selanjutnya, mengenai aplikasi. Oke. Aplikasi lainnya di sini ada kumpulan doa sehari-hari. Terus banyak ya di sini. Misal kita pengen tahu tentang tanya jawab seputar sholat nih. Ini yang dibahas oleh Ustadz Abdul Somad. Oke, kita buka. Wait. Nah, muncul deh. Nah, nih banyak banget ya di sini. Tuh banyak banget. Jadi tinggal kita itu pengen tahu apa gitu. Sekalian kita itu di sini juga belajar seperti itu. Dan ini bisa kita gunakan untuk siswa ya, kayak siswa terus peserta didik gitu. Kita bisa menggunakan aplikasi ini gitu untuk pembelajaran mereka. Ini loh dek, ini loh nak, yang harus kalian hafal, yang kalian tahu gitu. Kalian belajar ini gitu. Terus bisa untuk bahan diskusinya mereka seperti itu. Oke, kita buka misalnya apakah sholat itu. Nah, muncul deh penjelasannya. Sama dengan yang lain juga seperti itu. Misal apa saja keutamaan sholat berjamaah itu. Oke. Nah, muncul dari hadisnya. Terus pembahasannya itu di sini sudah lengkap seperti itu. Oke, kita buka ke fitur selanjutnya mengenai aplikasi, yaitu peraturan aplikasi. Nah, di peraturan aplikasi kita juga bisa login ya, ini dari email, dan kita bisa mengubah mode. Aku lebih suka ke mode gelap ya, jadi aku aktifin mode gelapnya. Diganti ke mode terang juga bisa. Oke. Nah gini, kalau aku lebih suka ke mode gelap soalnya ke mata juga biar nggak terlalu mengganggu gitu sih kalau aku. Terus kita juga bisa ngeganti font-fontnya gitu. Jadi itu penjelasan dari aplikasi yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran kita ataupun peserta didik gitu ya, mengenai aplikasi hadis. Oke. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya, review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.